Momen haru, keluarga majikan dari Malaysia datang ke Indonesia untuk bertemu mantan asisten rumah tangganya. Yang aku anggap dia macam ibu aku. Betul. Aku anggap dia pernah gaduh, pernah. Nah, Pernah mengamuk, pernah. nah. Ini macam ibu aku. Saya doakan Ufron terus berjaya dunia akhirat. Kata siapa kerja di Malaysia gajinya tidak setimpal? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita semakin diberi keberkahan, rezeki yang melimpah, dan doa-doa kita yang dulu-dulunya belum terkabul semoga di bulan suci Ramadan ini cepat terkabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik geng, tadi saya mendapatkan DM geng ya, dapatkan DM dari orang Malaysia ataupun bisa dikatakan netizen Malaysia geng, yang tulisannya ataupun kalimatnya dari DM tersebut, dia orang itu DM langsung ke akun TikTok pribadi saya geng. Nah langsung saja kita baca DM-an dari warga tempatan Malaysia tersebut. Assalamualaikum Zainal, salam Ramadan Zainal. Zainal, saya nak kongsi satu video yang terbaru. Video ini menunjukkan majikan dari Malaysia, satu family, satu keluarga geng ya, pergi ke Indonesia semata-mata untuk bertemu dan menziarahi bekas pembantu, berkunjung ya, bekas pembantu rumah mereka dari Indonesia. Video ini bukti betapa baiknya hubungan majikan Malaysia terhadap bekas pekerja dari Indonesia. Video ini juga bukti kami senantiasa menghargai saudara dari Indonesia. Selamat berpuasa Zainal, selamat berpuasa juga Pakcik atau Pakcik ya dari Malaysia. Semoga kamu juga diberi keberkahan, diberi sehat selalu di bulan suci Ramadan ini. Oke geng, karena dia orang itu juga menunjukkan videonya, langsung kita putar videonya itu sebetulnya macam mana sih. Wow, selama 3 tahun berhenti bekerja, majikan dari Malaysia. Momen haru, berkunjung. keluarga majikan dari Malaysia datang ke Indonesia untuk bertemu mantan asisten rumah tangganya, meski sudah 3 tahun berhenti bekerja. Hal tersebut membuat tangis mantan asisten rumah tangganya itu pecah. Momen haru terjadi saat mereka berpelukan layaknya saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Momen tersebut juga menjadi momen pelepasan rindu antara majikan dan mantan ART yang terpisah antar negara tersebut. Yang aku anggap dia macam ibu aku. Betul. Aku anggap dia pernah gaduh, pernah. Nah, Pernah mengamuk, pernah. nah. Ini macam ibu aku. Jujur ya, geng. Tapi kalau dia PA marah aku punya bibit tudung, aku suruh dia minta maaf dengan bibit tudung. Ada tak Bik? Betul. Banyak kali ke sikit? Banyak kali. Walaupun dia ni bukan ibu aku, pembantu rumah, tetapi aku anggap macam ibu aku. Betul. Dia ni raya dapat bonus ya. Kalau kadang-kadang nak tahu, aku nak cerita dengan kau, patutnya tak adanya orang Indonesia kerja Malaysia ada bonus, tak ada. Ada. Kau pergilah tanya, tak ada orang dapat. Duduk sini ada semua dapat. Ya. Majikan menangis saat perpisahan dengan karyawannya asal Indonesia yang dipercayain majikannya. Baru-baru ini viral video karyawan atau pekerja asal Indonesia yang dipeluk serta ditangisi sama majikan dan rekan kerjanya di Malaysia saat dia putuskan untuk berhenti kerja dan kembali ke Indonesia. Pekerja yang baik, yang bijak, yang pandai, yang tidak tahu asalnya apa itu kerja. Daripada kosong betul-betul, sekarang dia ingin balik ke kampung, ke Indonesia untuk sambung belajar. Kerja yang taat setia, yang jujur,
yang rajin, yang bijak. Menurut keterangan, karyawan asal Indonesia itu sudah bekerja selama 2 tahun 2 bulan. Dan Wah, selama cukup bekerja, karyawan tersebut sangatlah jujur, rajin beribadah, dan sangat dipercayain sama majikannya di Malaysia. Masya Namun, Allah. saat karyawan asal Indonesia itu memutuskan hendak berhenti dan mau balik ke Indonesia, sontak majikan serta rekan kerjanya langsung menangis serta memeluknya di malam terakhirnya bekerja. Saya doakan Ufron terus berjaya dunia akhirat. Belajar rajin-rajin, belajar sungguh-sungguh. Ya Ufron. Pekerja yang disenangi oleh semua orang. Pekerja yang suka melawak. Saya doakan berjaya dunia akhirat, nak belajar agama. Semangat. Kuat Ufron, kuat. Saya minta maaf kalau saya ada salah silap dengan Ufron semua, saya minta maaf. Kalau saya termarah Ufron ke apa ke, saya minta maaf. Ya. Ufron kuat. Okey? Jangan risau. Taipan sentiasa menunggu Ufron. Ya? Okey. Belajar baik-baik. Ini semua orang dekat sini Ufron. Saya sayang Ufron. Semua orang sayang Ufron. Jangan balik lama Ufron. Masya Allah geng, 3 video tersebut geng dengan orang yang berbeda-beda itu mengingatkan saya di waktu saya itu bekerja di Malaysia geng. Selama saya itu berawal dari kerja, sebelum saya itu bekerja di Malaysia geng, saya itu macam tak ada artinya dan tak ada harganya di Indonesia ini geng. Karena ramai orang-orang yang merendahkan saya sebab saya bukan siapa-siapa, bahkan bisa dikatakan saya orang miskin. Sudah mau berangkat ke Malaysia pun itu pun masih mendapatkan hinaan dari jiran-jiran saya ya geng, yang dia orang katakan buat apa pergi ke Malaysia, hanya buang-buang masa. Ada juga yang mengatakan pergi ke Malaysia sudah tak ada uangnya, ringgit sudah tak ada artinya. Dengan caci makian ataupun rendahan, kata-kata rendahan dari orang-orang sekeliling saya, bukannya saya ini patah semangat geng, akan tetapi saya malahan akan lebih semangat, lebih giat lagi untuk bekerja yang bertujuan bukan sombong tapi membuktikan kalau saya ini boleh berjaya karena bekerja di Malaysia. Dan karena video-video tersebut itu mengingatkan saya di mana kisah pilu saya senang susah selama saya itu bekerja di Malaysia geng. Jujur, sejujur-jujurnya pertama kali saya bekerja di Malaysia, karena saya bekerja di Malaysia di bagian perkebunan geng ya, perkebunan kelapa sawit. Sementara di kampung saya ini tak ada pokok kelapa sawit geng. Jadi saya memang tak tahu apa-apa, berangkat dari nol modal, nol pengalaman, nol semuanya. Bahkan cakap dengan orang pun saya tak tahu, bahasa Melayu pun masih banyak yang salah, membuat majikan saya itu pening. Demi berjalannya waktu, alhamdulillah majikan saya yang berasal dari Malaysia tersebut begitu sangat baik menerima saya, menerima kekurangan saya tak tahu apa-apa, diajari untuk bekerja begitu baiknya, dan saya belajar itu bukan membayar, malahan dibayar. Dan sebetulnya kalau dihitung untung rugi, bos saya itu banyak rugi geng, karena buang-buang masa mengajarkan saya untuk bekerja. Karena saya itu merasa bersalah ataupun merasa apa ya geng,
segitu baiknya majikan saya yang dari Malaysia itu terhadap saya, makan pun dikasih juga, lain-lainnya. Saya terus semangat bekerja. Alhamdulillah sampai saya itu boleh memetik sawit sendiri, bahkan saya boleh borong perkebunan kelapa sawit lewat majikan saya tersebut, geng. Dan uniknya, geng, dan anehnya, ini bukan saya memuji-muji Malaysia. Memang saya tahulah orang Malaysia itu tak suka dipuji. Orang Malaysia itu hanya teringin berikan fakta. Nah, di sini saya juga akan berikan fakta sesuai pengalaman saya, bukan dari katanya-katanya, tapi saya sendiri yang mengalami, geng. Selagi saya itu masih bekerja di Malaysia sana, sebenarnya kuncinya itu hanya satu, geng. Asalkan kita mempunyai kesopanan, jaga adab, dan juga harus bertanggung jawab, maka majikan pun menganggap kita macam keluarga sendiri, geng. Dan menurut saya majikan saya itu sangatlah profesional, geng. Selagi saya itu bekerja di perkebunan, dia itu sering sangat mengeluarkan amarah, ucapan-ucapan yang kasar terhadap saya. Dan saya itu sewaktu diucapkan ataupun dimarahi segitu kerasnya dan segitu kuatnya, dia orang itu atau beliau itu marahi kepada saya jujur sejujur-jujurnya. Di situ juga saya menangis, geng. Saya menangis. Bahkan saya sempat mempunyai pikiran, kalau macam ini saya sudah tak kuat lagi, geng. Tapi demi kesadaran diri hati saya, geng, lama-lama hati saya juga sadar dan tahu ternyata tujuan majikan saya memarahin saya itu agar kita cepat boleh biar boleh mempunyai tanggung jawab, mempunyai adab, mempunyai kesopanan dan lain-lainnya. Dan alhamdulillahnya lama-kelamaan disitulah keeratan ataupun keharmonisan antara saya sebagai pekerja dan juga bos ataupun majikan tumbuh, geng. Keharmonisan tumbuh. Nah, berjalannya waktu lambat laun di situ kita saling sharing tentang pengalaman tentang soal pekerjaan, cara mengelola keuangan di sana. Sampai 8 tahun saya itu bekerja di sana, geng. Tapi majikan saya selalu mengingatkan, bekerjalah yang sungguh-sungguh, jangan sampai ikut jalur yang tak betul. Contoh ya, di mana negara itu godaan pasti ada. Jangan sampai tergoda dengan wanita-wanita yang bukan muhrim. Dan juga jangan sampai ikut judi dan lain-lainnya, karena itu diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Sekali ketahuan oleh kerajaan Malaysia, habis kau, dia kata macam itu, geng. Dan ketika saya sudah mengumpulkan modal untuk usaha di negara saya sendiri, di Indonesia, saya meminta izin kepada majikan saya, karena saya datang ke Malaysia itu juga baik-baik, lalu saya pulang pun juga dengan baik-baik. Saya meminta izin, bos, saya layaknya sudah cukup lah bekerja dengan bos, dan banyak terima kasih karena bos telah memberi saya peluang, memberi saya pekerjaan, memberi saya menafkahi anak istri saya, kebutuhan saya terpenuhi karena bekerja saya di Malaysia ini ikut bos. Jadi saya minta izin, saya mau pulang kampung, dan saya harap permit saya dimatikan gitu, geng. Apa tanggapan saya, geng? Langsung menangis, geng. Langsung menangis, memeluk saya. Kata-kata ataupun ayat yang diucapkan di telinga saya, bila kita boleh jumpa lagi. Waduh, di situ, geng, hati saya macam tersayat-sayat. Semua kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dengan bos saya, semuanya teringat. Macam tak tega lagi saya itu meninggalkan bos saya, geng. Tapi saya ingat, saya harus tetap pulang ke negara saya sendiri, karena tujuan saya pergi ke Malaysia hanya mencari modal, bukan mencari pekerjaan. Kalau saya mencari modal, ketika saya sudah mendapatkan modal, tentunya pulang ke negara saya sendiri,
ke Indonesia. Tapi kalau saya mencari pekerjaan, sampai kiamat pun pekerjaan di Malaysia itu tak ada habisnya, geng. Dan begitu mudahnya cari pekerjaan di Malaysia. Sudah berpelukan macam itu, lepas itu saya diberi angpau, geng, free, geng. Angpau dikasih ataupun uang pulang ya, uang pulang selama, ataupun itu mungkin sebagai tanda terima kasih. Tiket kasih free, tiket bus dikasih free juga, dikasih makan bersama untuk hari perpisahan, katanya seperti itu. Nah, ini benar-benar yang saya alami, geng. Dan dari segi gaji, dia tak pernah mengurangi gaji saya, yang ada melebihkan. Contoh misalnya gaji saya 4.750, dia kasih 490 atau bahkan 500 gitu, geng. Contoh macam itu. Dan ini bukan saya saja yang mengalami, geng. Banyak termasuk kawan-kawan saya diperlakukan seperti itu. Semua itu kembali pada diri kita sendiri. Asalkan kita kerja jujur, mempunyai adab, tanggung jawab, insya Allah kita diperlakukan macam keluarga sendiri. Dengan banyaknya fakta-fakta orang Indonesia yang mengalami serupa dengan saya, ada satu orang yang sangatlah sombong dari Indonesia, geng. Siapakah dia orang, geng? Kita tengok orang ini. Terima kasih atas komentarnya. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi, bukan untuk menghina atau memojokkan siapapun ya. Ini ada teman kita dari Malaysia, seorang toke, seorang bos ya. Dia cakap ya, tenaga kerja Indonesia suka kabur cari majikan lain. Nah, Anda tanyalah kepada TKI itu kenapa mereka kabur dari tempat Anda ya. Anda bercermin dulu, tengok cermin, ya. Gaji di toke itu berapa? Gajinya di sana Rp2.000. Kalau Anda gajinya Rp1.500 mau dipotong macam-macam lagi. Di sana gajinya Rp2.000, tokenya baik dan dia bayar permit, ya. Tempat tinggal lebih baik di sana, kemudian makan lebih enak di sana. Toke di sana tak tahan paspor. Toke di sana bagikan gaji on time, setiap bulan dia bayar gaji. Dan kalau kerja baik, tokenya juga berikan bonus tambahan ya. Of course dia akan lari kabur ke toke yang sebelah sana ya. Itulah kenyataan di dunia ini, bos ya. Saya juga toke di Indonesia. Saya punya karyawan, saya punya pegawai di sini ya. Saya punya pekerja di sini. Saya harus bagikan gaji yang bersaing ya. Kalau gaji pasaran 3 juta rupiah di sini, lalu saya bagikan gaji murah hanya 1,5 juta rupiah, mana orang mau kerja sama saya, Bapak? Ya, ini dipakai logikanya. Tengok point of view dari karyawan Anda, ya, dari pekerja Anda. Susah tanya enggak sama mereka. Tengok point of view mereka, macam mana Anda sebagai majikan, ya. Gaji kedekut, Anda bawel, jam kerjanya panjang, paspor mereka Anda tahan, ya. Gaji tidak dibayar on time, ya. Selalu janji-janji gajinya segini, lalu mau ambil gaji tak boleh ambil gaji, Anda tahan, takut dia kabur, ya. Macam mana mereka suka bekerja kepada Anda. Anda sebagai majikan bukan majikan yang terbaik, yang murah hati, ya, yang berlaku adil dan manusiawi kepada mereka. Siapa yang mau kerja sama Anda? Jika mereka kabur, saya salahkan Anda, saya tak salahkan pekerja itu, ya. Di Indonesia bagaimana kita bisa melarang pekerja kita untuk pindah kerja? Tak boleh, ya. Itu hak-hak asasi mereka untuk mencari gaji yang lebih baik, perlakuan yang lebih baik, dan majikan yang lebih baik, ya. Bolehkah di Malaysia melarang hal itu? Tak boleh, ya. Kalau itu dilarang di Malaysia, ini jadi pertanyaan, ini pelanggaran hak-hak asasi manusia, ya. Silakan Anda pikirkan kembali, mohon Anda mawas diri, ya, introspeksi diri. Nah, bercerminlah, ya. Kalau Anda perlakukan pekerja Anda dengan sebaik-baiknya, Anda murah hati, ya, bagikan gaji yang bersaing, berikan mereka bonus, ya. Dan Anda kontrak kerja, kalau Anda janji bayarkan permit mereka, Anda bayarkan permit mereka sesuai kontrak kerja. Dan jam kerja pun sesuai dengan kontrak kerja. Mereka akan senang bekerja dengan Anda, karena Anda majikannya sangat baik,
macam itu. Itu logikanya ya. Jadi kalau pegawai Anda, karyawan Anda, pekerja Anda suka kabur ya mencari tokel lain, coba tengok ya, mungkin masalahnya ada di diri Anda. Kokor ini udah pergi ke Malaysia sendiri belum ya? Sebab saya tengok kondisi isi video-video, isi VT-VT, isi konten-kontennya dia orang itu seakan-akan Malaysia ini selalu aja salah, dan video ini memang yang bertujuan sebetulnya itu memang tujuannya ada positifnya juga, tapi seakan-akan seluruh majikan Malaysia itu yang salah. Selalu menyalahkan majikan Malaysia, membela pekerja Indonesia. Sementara pada faktanya banyak majikan-majikan Malaysia itu yang tertipu oleh pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia lari membawa kabur uang majikan. Dah banyak kejadian, geng, di negara Malaysia itu. Dan itu bukan di negara Malaysia saja ya, bermacam-macam negara lainnya juga. Kemarin ada viral juga di Jepang, di Taiwan, ramai juga. Itu pun orang Indonesia. Coba koreksi diri dulu. Coba Kokori bercermin diri dulu, tak payah menyuruh orang itu bercermin ya. Karena selama saya itu bekerja di Malaysia, saya pun juga tak pernah mengalami apa yang dikatakan Kokori tersebut. Konon katanya gajinya murah. Sedikit banyaknya gaji di Malaysia yang saya rasakan kayak semua itu tergantung pada kinerja diri kita masing-masing. Takkan bos Malaysia itu mengasih gaji yang tak sesuai dengan skill kita ataupun tenaga kita yang kita keluarkan. Lagian kedutaan Indonesia itu ada di Malaysia pun ada. Asalkan kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, lalu ada dokumen, ada permit ya, dokumen yang resmi, semua itu boleh diulas, semua itu ada undang-undangnya, semua itu ada peraturannya. Kata siapa kerja di Malaysia gajinya tidak setimpal? Kalau gajinya tidak setimpal, kenapa TKI Indonesia yang bekerja di Malaysia hingga sekarang berjuta-juta, masih banyak sekali? Betul. Memang negara Malaysia kecil, tidak sebesar negara Indonesia. Akan tetapi negara Malaysia mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan TKI di Malaysia berjuta-juta jumlahnya. Jadi sebab itu saya bertahan bekerja di Malaysia sampai sekarang. Soal gaji jangan dipertanyakan lagi. Memang gaji ikut UMR kalau di Indonesia. Akan tetapi kerajaan Malaysia sekarang sudah menaikkan gaji RM 1.700. Kalau Ya, dirupiahkan sekitar hampir 7 juta. Kerja di negara tetangga seperti Malaysia, pemerintahannya tidak mempersulit untuk rakyatnya. Selagi rakyatnya mau bekerja, sangat mudah. Bang Amin sangat salut sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Malaysia terhadap rakyatnya. Kalau di Indonesia, minta maaf, apakah dapat yang fasilitas seperti itu? Ya, kalau di kampungnya Bang Amin ya, mencari pekerjaan itu sangat susah. Apalagi Bang Amin sebagai seorang petani, buruh tani, berkebun. Nah, di sini pun Bang Amin berkebun juga, tapi berkebun di sini sama di kampungnya Bang Amin berbeda. Berkebun di sini, teman-teman bisa lihat sendiri, gajinya lebih besar. Kalau di kampungnya Bang Amin mencari 1 bulan 3 juta saja, sulitnya minta ampun. Ya minta maaf, itu faktanya. Jangan dipersulit. Kalau kerja di negara sendiri ya, itu sangat susah sekali dan dipersulit, ditanya usia. Akan tetapi kalau bekerja di negara tetangga seperti Malaysia, pemerintahannya tidak mempersulit untuk rakyatnya. Selagi rakyatnya mau bekerja. Ini dia alasanku kenapa aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun.
Yuhu, sekarang aku udah 6 tahun tinggal di Malaysia dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin, jadi kita nggak bosen kalau tinggal di sini guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian gak akan bosan kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia? Kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. Oh ya, by the way, ini tuh videonya random semua, jadi nggak nyambung banget sama apa yang aku ceritakan di video ini. So, terima kasih sudah menonton. Udah berapa ramai orang-orang Indonesia yang mengakui hal-hal yang serupa dengan ini, geng? Kokori, apa faktanya kalau Kokori selalu menghina merendahkan Malaysia, sementara kita sendiri orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu merasa bangga, merasa kita lebih dihargai, tenaga kita lebih dihargai, geng, dan merasa di sana lebih nyaman. Ramai juga orang-orang Indonesia yang merantau bekerja ke Malaysia, lalu pulang lagi ke Indonesia. Orang-orang sekeliling kita pasti akan mengatakan, wah, awet muda sangat kau bekerja di Malaysia. Ya, sebab hati kita tenang, kerjaan nyaman, gaji mencukupi, tak berpikiran yang berlebihan. Apa yang membuat kita ini cepat tua? Ya otomatis awet muda. Saya contohnya, saya sudah tua, geng, saya sudah tua. Kalau menurut korang saya itu umuran berapa? Ya coba tebak, tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.